warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidina Sayyidil Mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa salah satu tujuan atau keberhasilan ibadah yang kita lakukan ini bisa diukur dari petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan hadis, khususnya hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Bahwa sesungguhnya yang pertama kali kita beribadah ini dalam rangka untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita ini ukurannya adalah apakah sudah muncul rasa dekat kepada Allah. Kalau sudah muncul dengan ibadah mahdoh kita, khususnya sholat, muncul rasa dekat. Rasa dekat inilah nanti yang tanha anil fahsya'i wal munkar, yang menjaga kita, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya yang pertama dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya kualitasnya, derajatnya tinggi, maka seluruh amalan nanti berpengaruh. Ya. Nah, setelah rasa dekat, maka setelah itu adalah hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Muncul rasa cinta. Rasa cinta kepada Allah. Setelah rasa cinta baru nanti muncul kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Fana itu kita merasa bahwa yang melakukan kebaikan apapun yang kita lakukan semata-mata itulah haula wala quwata illa billah. Kita lebur dan merasa bukan kita yang berbuat baik, tetapi kita sudah sampai pada makom tertinggi di mana kita tidak lagi merasakan bahwa kita yang berbuat baik, tetapi semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disunggung Umar bin Khattab. Apabila seorang baru belajar agama, bisa jadi dia akan muncul rasa sombong. Tapi apabila dia sudah mencapai puncaknya, maka dia akan memiliki keyakinan atau masuk ke makom la haula wala quwata illa billah. Memang ada satu riwayat dalam kitab Ma'rifat yang dijelaskan Izzuddin bin Abdus Salam, ulama besar Syafi'iyah. Di sana dikutip riwayat Allah berfirman, bertanya kepada Nabi Daud, "Hai Daud, bagaimana engkau mema'rifatiku, mengenaliku?" Kata Nabi Daud, "Ya Allah, aku mengenalimu dengan mengenali diriku yang sangat lemah, tak berdaya, tak punya kekuatan. Dan aku mengenalimu dengan yang maha kuat, maha hebat, maha kuasa atas segala-galanya." Maka jawab Allah, "Wahai Daud, itulah ma'rifat sempurna." Jadi kesempurnaan ma'rifat itu sebenarnya apabila kita sudah merasa la haula wala quwata illa billah. Kalau masih sombong, itu masih tingkat dasar namanya. Spiritualnya masih rendah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sebenarnya jenjang spiritual ketika kita melaksanakan ibadah mahdoh. Maka saya sering memotivasi diri saya, termasuk kita semua jemaah-jemaah. Setelah kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ibadah, ini harus diperhatikan. Apakah setelah ibadah ini sudah muncul rasa dekat, rasa cinta,
atau la haula wala quwata illa billah. Kalau rasa dekat belum muncul, berarti ibadah kita itu banyak yang gagal, dalam arti manfaatnya tidak besar. Ya, untuk tidak mengatakan sia-sia. Logika sederhananya Bapak Ibu, kalau kita mendekati perempuan saja, seorang perempuan mendekati laki-laki saja, didekati-dekati, lama-lama nanti muncul rasa cinta. Paling nanti setengah tahun, 1 tahun dah jatuh cinta. Ini kita dekat-dekati Allah, ibadah sholat, zikir kita, puasa kita, haji kita, dekat-dekati Allah, nggak muncul rasa dekat, nggak muncul rasa cinta. Kan masalah sebenarnya. Berarti ibadahnya ada yang salah. Nah, kuncinya adalah ibadah pakai hati, pakai qalbu. Itu kunci utama. Ibadah pakai hati qalbu itu bagaimana? Ya dihayati, dirasapi, dimaknai, betul-betul dihayati itu. Ibadah itu dinikmati benar. Apabila kita ibadah sudah bisa menikmati ibadah kita, itu pertanda hati hidup. Ciri orang yang mampu menikmati ibadahnya, Allah sudah sebutkan minimal 4. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ya, kalau disebut nama Allah, gemetar qalbu kita, di dalam itu gemetar dia. Suara gemuruh qalbu Nabi Muhammad itu bisa terdengar dari jarak beberapa meter. Begitu juga suara gemuruh qalbu Nabi Ibrahim, dalam riwayat disebut begitu. Ya. Karena apabila disebut nama Allah, dia akan gemuruh, bergetar qalbu kita. Kemudian taksyairuna juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang yang beramal dengan qalbu itu dicirikan Allah, kulitnya pun ikut gemetar, taksyairu. Ya, merinding kalau bahasa kita. Maka kalau kita beribadah ya belum pernah merinding, nah itu berarti ibadahnya itu kan ya itu tadi nggak benar gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang kita merasa ibadah kita ini ya kadang-kadang bergetar, merinding, tapi sesekali. Sebenarnya kalau ibadahnya benar nggak sesekali. Setiap kita ibadah pasti kita merasa ada itu getaran itu. Kalau nggak di qalbu, kadang keluar ke kulit, atau taro a'yunahum tafidu minad dam'i, atau keluar air mata kita, netes. Ya, jadi kalau menetes air mata kita berarti qalbu kita sudah tersentuh. Itu langkah awal. Kalau tak menetes berarti belum menyentuh qalbu. Kalau tak getar belum menyentuh qalbu. Kalau tak merinding atau getar kulitnya, tak menyentuh qalbu belum. Atau menyentuh yang lebih dalam, ruh. Nah, ini yang disebut Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hatimu menjadi tenang, kan gitu. Jadi kalau ibadah tak tenang, itu berarti nggak benar cara ibadahnya. Ini yang ditunjuki Allah dan Rasulnya untuk mengukur kualitas ibadah kita, kualitas ibadah mahdohnya, benar atau tidak, bagus atau tidak. Maka ilmu tasawuf ini kan dia melihat kondisi batin kita dalam ibadah itu gimana. Yang dia lihat dalamannya. Ya. Ketika Allah sebut seperti tadi, dalamannya gemetar qalbu, tenang roh, itu di ulama tasawuf itu dikaji bagaimana bisa memperoleh seperti itu. Ternyata dalam berzikir itu kita dapatkan semua. Ya, kita dapatkan semua itu. Itu nyata betul apa-apa yang dikatakan Allah itu. Ya, kita bisa langsung menangis. Sekarang kita menjerit dalam qalbu kita ya. Kalau nggak ada orang kita menjerit beneran. Kenapa? Karena udah rasa cinta itu tumbuh. Rasa cinta, rasa rindu kepada Allah. Ada rasa kerinduan, mungkin ada rasa malu, bersalah, atau rasa kecintaan tadi kan. Ya namanya pecinta, perindu itu kan kalau yang orang yang dicintai dirindukan, ya itu kan qalbu kita itu kan ya getar. Kalau kerindu manusia jeleknya bedanya ada sedikit. Kalau rindu kepada manusia kita akan agak tersiksa. Tapi kalau rindu kepada Allah kita akan merasakan kenikmatan yang hebat gitu. Itu aja bedanya. Ya. Kenapa begitu? Nah, itu bahasa Nabi kan. Dikunnas ngingat-ngingat manusia itu penyakit.
wa dzikrullah dawa. Mengingat berzikir kepada Allah itu obatnya. Ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita jelaskan, saya ulangi supaya kita menguatkan ingatan bahwa sesungguhnya ibadah itu memang harus kita perhatikan betul-betul qalbu itu gitu. Karena disitulah nanti kita menjadi alat ukur bagi Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita, kecintaan, ketaatan kita kepada Allah, dan semua ibadah makhluk kita nanti akan menjadi bagus kalau ini sudah kita miliki. Dan efeknya kita nggak berani tanha anil fahsya'i wal munkar, nggak berani lagi kita buat dosa besar. Ya Bapak Ibu bisa rasakanlah ketika kita sudah beragama, paham, mendekati Allah, mau narkoba nggak berani, mau zina nggak berani, mau korupsi nggak berani, kita sudah punya rasa takut, jadi benteng dia kan. Tapi kalau kita nggak punya rasa seperti itu, murahnya harga perempuan kita bilang kan, berapalah cuman sekian, udah buat jahat kesana kemari, naudzubillah. Tapi karena ada proteksi tadi, keimanan, kedekatan kepada Allah, kita nggak berani. Karena kita merasa anta abudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kau menyembah Allah, beribadah itu tumbuh rasa seperti benar-benar menyaksikannya. Kalau kau belum tumbuh itu, kata Nabi, fa innahu yarah, yang minimal harus muncul tumbuh itu adalah engkau merasa diperhatikan Allah. Kalau sudah merasa diperhatikan Allah itu muncul dalam sholat dan bisa kita bawa keluar sholat, itulah yang tanha anil fahsya'i wal munkar tadi. Makanya sholat itu awwalu ma yuhasabu bil abd. Makanya sholat itu yang pertama kali dihisab, kalau dia sudah benar, sempurna, sudah selesai, amalan lain nggak dihitung lagi. Nah, kenapa? Karena sholat yang benar itu dia muncul. Semua nanti perbuatan kita menjadi zikir. Mamamnya nonton televisi pun kita berzikir. Yang kita ingat Allah dari film itu. Yang kita ingat Allah. Tapi seperti itu. Tapi kalau belum sampai ke sana, kita sering lalai. Nah, makanya di sini kita lanjutkan dengan hijab. Ya, kenapa kita terhijab kepada Allah, selalu terhijab, selalu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma wa dhallu sabila." Ayat ini paling sering dibaca dalam kajian sufistik. Siapa yang di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat dia lebih buta lagi. Yang dimaksud dengan buta di sini adalah umyul qalbi, qalbunya yang buta. Nah, kalau qalbu buta nggak bisa merasakan kehadiran Allah, itu qalbu buta ditandai nggak bisa merasakan kenyataan Allah, kehadiran Allah. Ya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Al-Hajj 46. Ya. Yang dimaksud dengan buta di situ kata Allah bukan matamu yang buta tapi hatimu yang buta. Yang ada di dalam dadamu. Nah, kenapa diri kita, qalbu kita buta? Ini disebabkan hijab. Nah, ini yang kita lanjutkan subuh ini. Apa hijabnya? Yang pertama, hijabnya adalah hijab disebabkan kegelapan. Hijab qalbu kita sering ghaflah, lalai, lupa sama Allah, lupa perjanjian untuk taat, lalai dari perintah-perintah Allah. Lupa perjanjian komitmen kita di alam roh, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ya, kenapa kita lupa? Karena kita tidak mau belajar, kita bodoh. Kita biarkan diri kita dalam kebodohan, tidak mau kita mengenali diri kita, mengenali Allah, hakikat diri kita. Maka ada istilah ulama itu. Para sahabat itu yang alim, mereka lebih tahu, lebih kenal alam akhirat, alam ruh, alam akhirat daripada alam dunia. Sampai seperti itu bahasanya. Ya. Ali dengan Umar bin Khattab sebelum wafat mereka dialog. Ya Ali,
kalau aku nanti meninggal lebih dulu, jumpai aku di satu tempat. Umar bin Khattab bilang, iya nanti kalau aku luar meninggal, kita ketemu di satu tempat, kasih kabar. Meninggallah Umar duluan. Maka Ali ke tempat itu di alam ruh. Dalam kitab Ruh Ibnu Qayyim disebut. Begitu Ali di situ selama setahun tidak ketemu dengan Umar. Sesudah setahun tiba-tiba Umar bin Khattab ketemu. Lalu Ali katakan, ya Umar, kenapa nggak ketemu-ketemu? Katanya mau ngasih kabar di alam ruh kepada diriku. Ini nggak ketemu-ketemu, nggak datang-datang kemari. Apa jawab Umar? Wahai Ali, baru inilah aku merasa bebas. Diberikan Allah kebebasan dari pertanyaan-pertanyaan alam ruh, alam barzah. Artinya Umar bin Khattab itu selama setahun di alam ruh ditanya terus tentang kebijakan dia dalam memerintah. Pertanyaannya banyak sekali. Bapak Ibu bisa bayangkan, itu pemerintah pemimpin yang adil. Dan Umar bin Khattab, kalau kita pahami dalam kitab Ibnu Qayyim ini, mereka hafal di alam ruh nanti kita jumpa di sini ya, begitu. Tahu mereka di mana sempat jumpa. Artinya mereka mengerti alam ruh itu. Sampai sebegitu, spiritual sahabat besar itu sebenarnya begitu. Riwayat ini jarang dibongkar, tapi ada dalam kitab Ibnu Qayyim. Ya. Kalau kita nggak ngaji spiritual, ini jarang-jarang kita dengar. Ya, ini. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut dengan tabir gelap. Tabir kegelapan itu juga bisa berasal dari hawa nafsu yang menginginkan sesuatu selain Allah. Hubud dunia, menginginkan dunia. Hawa nafsu kita bergejolak menginginkan selain nama Allah, ingin harta, ingin wanita, ingin tahta. Ini kalau nggak kita pagari, inilah yang menghancurkan diri kita. Ya. Maka Nabi itu wanti-wanti sama sahabat. Ada sahabat, ya Rasul angkatlah aku jadi pejabat. Ada Hudzaifah. Langsung lihat, tidak usah Hudzaifah, kamu nggak sanggup. Langsung lihat kolbunya. Jabatan itu di awal akan membuat penyesalan. Di akhir nanti lebih parah lagi. Kenapa? Karena kalau kita tidak mampu, bukan kebaikan yang hadir. Kalau kita tidak mampu, penyesalan semua itu. Orang nanti yang meninggal, yang pejabat-pejabat yang sudah meninggal, nyesal semua itu dikubur. Menyesal semua. Karena banyak sekali pertanyaannya. Kenapa kau tidak begini? Kenapa kau tak perhatikan bawahanmu? Kenapa kau mengambil kebijakan seperti ini? Kenapa kau melakukan seperti ini? Kenapa yang lain diperlakukan seperti ini? Kenapa tidak adil? Itu ditanya terus. Dan Umar bin Khattab itu setahun di alam ruh itu, Bapak Ibu, kalau kita kaji spiritual, itu entah kemana-mana udah itu jauhnya. Sedangkan Nabi Muhammad Isra Mi'raj sekitar 2,5 jam atau seperempat malam atau setengah malam aja, itu sudah bisa entah kemana-mana, ke surga paling bawah sampai paling atas, ke arasnya Allah, 7 lapis langit ditembus sampai berjumpa sama Allah SWT di tempat yang paling mulia. Bertemu. Itu hanya seperempat malam aja kan, atau separuh malam aja, malam Isra Mi'raj. Nabi sudah bisa menembus seluruh alam, dimensi alam. Apalagi setahun di alam ruh. Nah, itu kalau kita bayangkan luar biasa kan. Makanya hati-hati jadi pemimpin. Kalau kita tidak mampu mengayomi masyarakat, berbuat adil dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hijab kegelapan tadi kita sebut termasuk hawa nafsu, termasuk kebodohan, tidak mau belajar. Inilah nanti yang menyebabkan kita sombong, dendam. Ciri-ciri orang yang bertasawuf itu, pertama dia tidak sombong, kemudian dia tidak pendendam, tidak pendengki. Kalau masih banyak sombongnya, dendamnya masih kuat, dengkinya lagi, suka ghibah, bohong, ini jauh, ini masih tebal hijabnya. Ini yang disebut Al-Ghazali dengan takhalli. Ya, bahasanya ini harus hilang, ini kosong, dikosongkan semua. Ya. Kalau dalam bahasa Pak Syekh ini hijab kegelapan dalam bahasa lain. Ya.
yang membuat kalbu kita gelap, inilah yang menghijab kita. Nah, maka perhatikanlah orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, memiliki apa namanya, harta yang banyak, ya gampang sekali sombongnya kan, gampang sekali. Kalau kita tidak bertasawuf, berat. Itulah bedanya ulama nanti dengan yang tak ulama. Nah, kalau di Nijamuddin, di markas Jemaah Tabligh tuh, ulama besarnya itu yang mereka sebut maulana, itu ulama-ulama besarnya itu untuk nundukkan kesombongannya, Pak. Mereka disuruh, mereka sering nyuci WC, kamar mandi, tempat wudhu, merundukkan egonya itu, sombongnya itu, keakuannya. Itu dilatih. Makanya orang sufi itu suka kadang-kadang mempermalukan, menghinakan diri apa untuk meruntuhkan keakuannya itu, sombongnya itu. Ini yang kadang-kadang dipandang orang agak aneh. Wais Al-Qarni menghilangkan sombongnya apa? Ya dia hidupnya sederhana kan, sampai dibilang orang gila. Sampai seperti itu. Ibrahim bin Adham pun pernah melakukan itu. Ya. Untuk apa? Semua melatih supaya jangan ada aku. Kalau nggak karena aku. Karena kalau masih ada ego ini termasuk yang paling berat untuk ditundukkan. Ya. Kalau masih ada aku, nggak akan sampai. Kita nggak usul, nggak nyampe ke Allah, nggak bisa kenal dengan Allah. Nggak bisa kenal. Ya, karena makrifat sempurna itu yang tadi yang level 3 itu, yang paling tinggi itu, dia harus hilang. Mati egonya itu. Bahasa lainnya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya harus dibersihkan. Dibersihkan dengan ilmu, dibersihkan dengan amal, dan di awal memang kita harus berjuang sekuat tenaga. Karena hijab hawa nafsu ini sangat kuat, ditambah lagi bisikan-bisikan setan, ditambah lagi nanti keakuan kita, ego kita, nafsu jiwa kita yang merasa dirinya kuat. Nah, ini yang disebut nanti sifat-sifat atau hijab-hijab kegelapan. Ya. Nggak mau belajar, bodoh, itu juga hijab. Tak mau berpikir, tak mau belajar, jadi hijab. Selamanya kita nggak bisa kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah hijab-hijab ini, bisa kita tundukkan hawa nafsu, bisa kita tundukkan ego, kita bisa menepis bisikan-bisikan setan di dalam hati kita. Setan itu kan bisiknya nggak kehitung, karena nggak bisa hitung kita kan. Sehari itu setan itu bisikkan ke kolbu kita berapa kali coba? Kita jalan di jalan raya saja nanti kan, tiba-tiba ada orang lewat nyeng gitu kan, agak kencang dikit, langsung maki aja katanya di dalam. Kita maki gitu. Kayak gitu. Disuruhnya maki dalam, setan langsung kita maki. Nah, hilang kesabaran kita langsung. Nah, kita lihat nanti ada orang tua, ya, kalau bahasa perumpamaannya, Imam Al-Ghazali pernah itu, atau seorang sufi, ada yang mengatakan Syekh Jilani, ada yang mengatakan Imam Ghazali, dia bawa onta. Pertama, onta itu dinaikin berdua, ayah sama anak. Apa pandangan masyarakat? Ini menunjukkan bahwasannya semuanya salah kalau kita mandang pakai hawa nafsu. Ya. Masyarakat bilang ini anak sama orang tua sama aja kejamnya. Kalau bahasa orang Medan gak ada otaknya katanya. Kenapa? Unta kurus gitu dinaikin dua-dua katanya. Gitu kan. Nah, udah nak, apa kata masyarakat? Dengar. Udah, sekarang kamu yang naik, ayah yang jalan di bawah. Naik anaknya, naik unta. Begitu anaknya naik unta, sana lagi kampung sebetannya, itu anak durhaka. Masa dia naik unta, ayahnya dibiarin jalan? Kan kurang ajar anak kayak gitu katanya. Akhirnya, udah dengar nak, apa kata masyarakat? Udah sekarang ayah yang naik, kamu yang di bawah. Nah, anaknya di bawah, ayahnya naik. Itu ayahnya itu nggak ada kasihan sama anaknya, itu pun kurang ajar ayahnya itu. Anaknya dibiarin jalan, dia naik onta sendirian di atas. Nah, akhirnya udah bagaimana? Kita turun dua-dua. Begitu turun dua-dua,
itu anak sama ayah sama-sama bodoh. Ada unta bukan dinaikin gitu. Nggak dimanfaatin, malah jalan mereka katanya. Nah, terus gimana lagi? Ya udah, kita gendong ontanya dua-dua, digendong ontanya. Itu anak sama ibu betul-betul bodoh betul itu. Ontanya nggak sakit, dibopong, dikoncing dua-dua katanya. Jadi kalau kita pandang pakai hawa nafsu, itulah dia. Nggak ada benarnya dunia ini, Bang. Bu, semuanya salah. Jadi jangan berharap kita kepada semua orang bahwa orang akan mandang kita baik. Tidak ada. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, pandangan benci akan melihat yang buruk-buruk saja. Pandangan baik akan melihat yang baik-baik saja. Kalau bahasa Buya Hamka pergi ke luar negeri, lalu tanya sama muridnya. Ya, dia bertanya, bagaimana menurutmu luar negeri Buya? Menurut Buya bagus, banyak yang salah Islami. Ya, kalau menurut saya Buya, luar negeri itu banyak yang bejat, gak bagus, jelek. Apa kata Buya Hamka? Orang yang baik itu dia akan mencari yang baik-baik saja, dia akan lihat. Tapi orang yang kolbunya rusak itu dia akan cari yang rusak-rusak. Karena itulah isi kolbunya. Maka kemanapun kita pergi, kalau kita baik, aman. Kemanapun kita pergi, kalau kolbu kita masih hancur, hancur. Bapak Ibu mau tinggal di Mekah, Madinah, kalau kolbunya rusak, rusak. Ya, berapa banyak di Mekah, Madinah itu penipu kan? Banyak. Hotel-hotelnya menipu juga kan? Taksi-taksinya. Walaupun di tempat mulia. Jadi mulia itu sebenarnya di kolbu itu. Maka Allah selalu memandang, walakin yanzuru ila qulubikum. Inilah yang dibahasakan ulama sufi. Walaupun kalian ke Mekah, berapa banyak orang berangkat haji tapi tidak ketemu dengan Allah di sana. Berapa banyak orang yang tidak berangkat haji tapi dia ketemu di rumahnya ada Allah. Berkali-kali haji umroh nggak ketemu sama Allah. Kenapa? Karena kolbunya terhijab. Mau kemanapun kita pergi nggak akan ketemu. Ya, mau ke langit kita, kalau ada orang mengatakan semakin tinggi kita ke atas semakin dekat sama Allah, itu kan kolbunya kan terhijab itu. Ya tutuplah hati dan mau naik kita ke langit ketujuh pun nggak ketemu sama Allah. Orang hatinya hati Abu Jahal. Ya nggak ketemu. Kapan ketemunya? Nabi Muhammad, Nabi Musa di bumi, jadi dia ketemu dia dengan Allah di Bukit Turzina. Ya. Nah, itu artinya apa? Yang membuat kita jumpa sama Allah adalah kebeningan qalbu, kebersihan hati. Dan hijab-hijab itu harus dihilangkan. Ya, baru nanti kita akan ketemu. Kata Pak Syekh, wa'lam anna lil qalbi fil batin ainani, ainas sughra wa ainal kubra. Ketahuilah, kata beliau, mata hati kita ini ada dua. Satu mata hati kecil, satu mata hati yang besar. Mata hati yang kecil ini bisa melihat tajalli sifat-sifat Allah, cahaya asma'nya, cahaya sifatnya. Ini berfungsi di alam derajat. Jannatul ma'wa, jannatul naim, jannatul firdaus. Ya. Jadi mata hati itu ada dua. Mata hati yang kecil itu bisa melihat sifat Allah. Sederhananya Bapak Ibu, kita lihat saja langit begini, langsung kaget kita, ya Allah, ternyata Engkau maha luar biasa, maha hebat. Langsung Allah kita lihat. Kenapa? Langit itu nggak ada ujungnya. Mau kita sentuh, kita lihat naik ke atas, nggak ada, nggak tergapai kita ujungnya. Sehingga kita sadar, ternyata kuasa Allah itu nggak ada ujungnya, nggak ada batasnya. Coba lihat langit itu, nggak ada batasnya. Belum pernah orang bisa menggapai ujung langit. Itu menunjukkan kuasanya nggak ada batas. Seberapa kita bisa naik tingginya, segitulah yang kita dapat. Maka dibahasakan ulama lah, ilmu Allah itu seperti lautan gak ada dasarnya. Seberapa meter, kilometer kita bisa berenang, menyelam, segitulah ilmu Allah yang kita peroleh. Mau 1000 kilometer kita berenang, 1000 kilometer yang kita dapat ilmunya. Kalau 100. Memang gak ada batasnya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mata hati kita akan bisa menyaksikan sifat itu, cahaya asma, cahaya sifat. Nah, ini saya ulang lagi supaya kuat ingatannya. Kalau cahaya asma itu ketika kita sholat dengan qalb, dengan asma Allah, Allahu Akbar, begitu kita kata Allahu Akbar, qalb kita merasa getar. Allah itu maha besar, ya benar, maha besar. Qalb kita merasakan bergetar dia karena Allah yang maha besar. Begitu kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, kita merasa Allah itu pengasih penyayang. Kita rasakan di seluruh tubuh kita, berdetak jantung kita itu. Tanpa kita perintah dia berdetak. Siapa yang merintah berdetak? Allah. Itu kasih sayang Allah. Kalau dia bilang ya jantung berhenti kau 5 menit. 5 menit, 10 menit aja berhenti, udah tak gimana kita. Kita nggak bisa merintah jantung kita, Bapak Ibu. Itu kasih sayangnya. Maka Ari Ginanjar sendiri, dia mengutip beberapa profesor barat yang meneliti. Sebenarnya perbuatan kita ini banyak dari alam tak sadar, alam bawah sadar. Kalau alam sadar bisa kita rekayasa, tapi kita berbuat secara alami itu berdasarkan perintah alam bawah sadar. Sebenarnya begitu. Tanpa kita sadari, alam bawah sadar kita lebih banyak menggerakkan diri kita. Ya. Begitu kita sadar, mulai kita rekayasa kan perbuatan itu. Nah, artinya apa? Artinya lebih banyak Allah mengendalikan diri kita sebenarnya tanpa kita sadari. Karena berasal dari yang alam bawah sadar itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika kita mau melihat, menyaksikan, mengenal asma Allah, begitu caranya. Ya Rahman Rahim, merasakan. Begitu kita mau mengenal af'al Allah, ya rasakan wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Ini disebut dengan fanafi af'al. Allah lah yang menciptakan dirimu dan perbuatanmu. Allah, begitu kita angkat takbir, kita ngerasa bukan kita yang gerakkan tangannya. Bukan kita yang angkat takbir. Tapi yang angkat takbir itu adalah Allah yang memerintahkan kepada roh kita. Kita pandang roh kita itu, di balik roh kita itu ada Allah yang merintahkan. Yas'alunaka ani ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh itu bergerak atas perintahku. Kulir ruhu min amri rabbi. Nah, ini tafsir profesor kita yang udah sangat senior tapi sekarang kurang sehat, dosen tafsir. Kalau beliau memahami kulir ruhu min amri rabbi, amar itu perintah, jadi ruh itu bergerak atas perintahku, di bawah langsung perintahku, di bawah perintah Allah langsung. Nah, kita pandang ruh kita itu, Bapak Ibu, rasakan, pandang pakai rasa kita ruh kita itu. Yang menggerakkan sebenarnya bukan kita, sampai kita betul-betul merasa bahwa yang menggerakkan bukan kita. Itu dilatih sampai kita merasakan la haula wala quwata illa billah. La haula itu tidak bisa kita paksa kalau memang belum nyampe rasa kita ke sana. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu ginikan sendiri, Ibu masih merasakan diri, belum nyampe. Sampai benar-benar kita merasakan bukan diri kita itu. Yang menggerakkan itu ruh, dan ruh itu dibaliknya ada Allah yang merintah. Sampai betul-betul kita merasakan, namanya fanafi af'al. Inilah namanya mengenal af'al Allah. Mengenal Allah lewat af'alnya. Itu bisa dikenal dengan mata hati yang kecil tadi. Mata hati kecil. Sampai kepada sifat. Sifatnya itu juga nanti hampir sama dengan apabila kita sudah panah. Sifat Allah apa? Qudrah, kuasa, iradah, berkehendak, ilmu, mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, kalam. Kujadikan dia memandang dengan mataku, mendengar dengan telingaku. Ini kan panafi sifat namanya. Sifat Allah itu sifat mendengar, melihat, berilmu kita ini kita kembalikan ke Allah. Kita merasa kita nggak berilmu, bodoh. Kita merasa diri kita nggak kuasa, lemah. Kita merasa diri kita nggak bisa berkeinginan. Karena sebenarnya yang merealisasikan, mengizinkan segala keinginan terjadi hanya Allah. Rasakan betul sampai kita fana.
Dan itu bisa dilatih dengan banyak namanya tawajuh. Bisa dilatih dengan banyak tahanus di Gua Hira kalau Nabi. Banyak iktikaf dalam bahasa sekarang. Iktikaf itu kita dia ya, mirip-mirip kayak orang Hindu Buddha, mirip tapi tak sama. Kalau mereka itu melakukan yoga. Ya. Tapi ada sedikit perbedaannya karena kita ke Allah, mereka nanti tidak ke Allah, itu saja, tak nyampe ke Allahnya. Kalau kita bisa nggak kita ingat Allah tenang betul setenang-tenangnya. Lagi sumpah pikiran kita, bisa nggak kita kendalikan? Aku ingat Allah, langsung tenang, hilang terus. Ini yang disebut fana. Maka kata Pak Syekh, ya, kalau kamu mau masuk ke alam yang paling tinggi, wusul sampai kepada Allah, ya, masuk kepada mata besar, tadi mata kecil, mampu melihat mata besar ini, mampu melihat tajallijatnya di alam ketuhanan, wilayah kurbah. Ini tidak bisa kamu lakukan kecuali setelah kamu mati. Benar kata Pak Syekh ini, berdasarkan hadis Nabi SAW, ta'allamu la yarawna rabbakum hatta tamut. Ketahuilah kamu tidak akan bisa menyaksikan melihat Allah sampai kamu mati. Nah, itulah dalil hadis sahihnya. Dibilang Pak saya lagi jelasin. Atau jika belum mati, kita kan belum mati masih hidup. Bagaimana kita orang hidup bisa sampai ke sana? Caranya adalah dengan fana. Fana apa? Dari hawa nafsu manusiawi. Jadi orang yang sampai ke Allah itu apabila dia putus ketergantungannya dari keinginan hawa nafsunya. Putus asa, tak ada lagi keinginan hawa nafsunya. Maka zikir yang paling sempurna itu zikir tenang, zikir tak berkeinginan namanya, zikir kosong, zikir la haula wala quwata illa. Nah, kalau kita kosong, tak berkeinginan apapun, bertawakal penuh kepada Allah, merasa tidak berdaya, maka terserah Allah. Allah nanti yang memberdayakan. Wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Walam taqtuluhum walakinallaha qatalahum. Ah, ini nih, kalau ibadah begini nikmat kali kalau sampai di situ, Pak. Luar biasa nikmatnya ibadah itu. Ya. Sampai guru kita mengatakan, 1 detik saja pikiranmu bisa benar-benar kosong selain daripada Allah, maka 1 detik itu kau akan merasakan semua kenikmatan yang maha hebat. Kalau benar-benar kosong dari lintas hati, dari lintas pikiran, 1 detik saja, kita akan merasakan kenikmatan munajat yang maha hebat. Nah, itu boleh dicoba. Bagi yang menjalani spiritual pasti akan merasakan itu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dilakukan hijab-hijab ini sehingga nanti tercapailah yang tadi. Kembali yang tadi juga muncul rasa dekat. Namanya hijab terputus. Ya. Hijab itu kan penghalang. Begitu ada penghalang, kita tepis. Rasa dekat muncul. Begitu ada yang menghalangi kita dekat dengan Allah, keinginan kita tepis lagi. Muncul rasa cinta. Cinta dekat, cinta. Maka muncul fana. Sebenarnya rumus ilmu tasawuf itu di situ. Seluruh ilmu tasawuf itu jalannya di sini. Ya. Berdasarkan hadis sahih, itu seperti itu sebenarnya intinya. Nah, jadi kita tinggal praktekkan aja, jalani saja. Paling bagus punya guru. Kalau tak punya guru ya Bapak Ibu nikmatin saja. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Benar-benar rasakan nikmati. Ya Allah, nikmat. Istighfar saja terasanya nikmatnya entah cemana. Ya. Hadis ini nanti la ilaha illallah, la ilaha
illallah. Nah, kalau dengan kerinduan lembut ya kan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau itu di sini kita pasti nangis, netes air mata, gemetar hati kita, merinding lagi, apa kita kan, nah, semua kita dapatkan. Ya, kalau sudah terbiasa, begitu langsung kita coba, dia langsung muncul. Ya, itu namanya pembuktian. Ya, buktikan firman Allah itu ternyata benar. Zikir itu sangat nikmat, ternyata benar. Menenangkan hati. Sifat sorga itu adalah ketenangan, kedamaian. Nah, maka Nabi membahasakan iza marantum biriyadil jannah farata'u. Kalau kalian lewat taman sorga, mampirlah. Sahabat nanya, ya Rasul, wa ma riyadul jannah? Taman sorga itu apa? Taman sorga itu halakah zikir. Halakah zikir, orang melingkar berzikir. Ini taman sorga. Sorga sama taman dekat gak? Nyambung gak sorga sama taman? Nyambung. Rumah sama tamannya nyambung. Jadi taman sorga itu zikir. Kalau pas zikirnya kita sudah berada di taman sorga. Mati waktu itu masuk sorga langsung. Udah sejengkal dari sorga dia. Ya. Nah, maka jadikanlah zikir kita ini sebagai betul-betul taman sorga. Baru benar dia. Kalau masih belum nikmat, belum terasa seperti sorga, berarti nggak benar. Wajar kalau Ibnu Taimiyah bilang, kalau nggak ketemu sorga di dunia, jangan berharap mau masuk sorga di akhirat. Dunia ini banyak sorganya. Jadi kita duduk, tikap, zikir, udah kayak sorga itu. Raudhah. Raudhah itu taman sorga. Antara pintu rumah Nabi dengan tempat sholat. Coba zikir di situ, rasakan nikmatnya. Nikmat sekali. Apalagi kalau kita sudah hidup, semakin nikmat. Ya. Nah, itu maka disebut Nabi dengan bahasa taman sorga. Karena sorga itu sifatnya apa? Tenang, damai, nikmat. Tak ada kesusahan di sorga itu. Ya, yang ada ketenangan, kenikmatan, kedamaian. Baik, saya kira itu saja tambahannya, penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih atas menarik Ibu yang Allah.